Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 orang di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah perlindunganmu yang maha tinggi. Telah kau buat tempat perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom adik-adik semua. Biarlah Mazmur 91 yang sudah diperkatakan tadi dapat menguatkan setiap kita. Untuk itu yuk kita mau bersuka cita. Kita kerja sama-sama, sama-sama buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senangnya hati. Kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senangnya hati. Kita kerja sama-sama, sama-sama buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senangnya hati. Kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senangnya hati. Kita kerja sama-sama, sama-sama buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senangnya hati. Kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senangnya hati. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan.
yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Yeay, beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Setelah ini adik-adik, kita mau mendengarkan pesan-pesan dari Pak Gembala kita. Untuk itu dengarkan ya adik-adik. Halo anak-anak yang dikasihi Tuhan, ada satu hal yang harus ada dalam kehidupan kalian sebagai murid-murid Tuhan Yesus, sebagai anak-anak Tuhan Yesus, yaitu kesetiaan. Kita dalam mengikut Tuhan bisa saja mengalami hal-hal yang tidak enak, bisa saja mengalami situasi-situasi yang tidak baik. Tanpa kesetiaan, kita bisa undur dari Tuhan. Tanpa kesetiaan, kita bisa berpaling dari Tuhan. Tapi kalau kalian tetap setia kepada Tuhan atau memiliki kesetiaan, maka apapun yang terjadi, kalian tetap mengikut Yesus. Kalian tetap percaya kepada Yesus. Jadi Pak Gem ajak ya, kalian semua anak-anak yang dikasihi Tuhan, ayo milikilah kesetiaan dalam kehidupan kalian. Karena hanya orang-orang yang setia yang berkenan kepada Tuhan. Hanya orang-orang yang setia yang akan diangkat oleh Tuhan. Hanya orang-orang yang setia yang akan pada akhirnya masuk surga bersama dengan Tuhan. Ini kerinduan kita semua kan? Jadilah anak-anak yang setia kepada Tuhan. Setia sampai akhir. Apapun yang terjadi, apapun keadaannya, tetap setia kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua.
gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Tuhan yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang mulia, Engkau Allah yang baik Tuhan. Kami mengucap syukur, Engkau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan, haleluya. Engkau Allah yang baik Tuhan. Terima kasih buat karya-Mu, terima kasih Tuhan, haleluya. Engkau Allah yang setia di kehidupan kami Tuhan, haleluya. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupku sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku
adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, Kak Sirma bersyukur sekali nih adik-adik sudah siap untuk menyaksikan ibadah pagi hari ini. Dan Kak Sirma berharap adik-adik semua dan papa mama yang sedang menyaksikan dalam keadaan yang sehat. Oh iya adik-adik, Kak Sirma gak sendiri loh. Kak Sirma bersama teman kalian loh. Siapa ya? Yuk kita lihat. Shalom semuanya, apa kabar hari ini? Aku Quinsa. Hari ini aku menemani Kak Sirma ibadah hari ini. Yeay, makasih ya Quinsa sudah bisa Kak. hadir bersama Kak Sirma di sini untuk teman-teman kita semua. Nah adik-adik, sebelum kita mau mendengarkan sharing firman Tuhan pagi hari ini, yuk kita berdoa. Yuk Quinsa. Iya Kak, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas hari yang telah Engkau berikan. Tuhan, sekarang kami bersatu hati, kami ingin ibadah. Berkati kami Tuhan, biar kami bisa mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir. Beri selalu kami kesehatan dan umur panjang. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oh iya Kak, Oh iya, gimana? aku waktu itu kan ada tugas ulangan Kak. Itu tuh menurut aku tuh sulit Kak. Nah aku tuh dapat nilai itu 75. 75. Nah 75 itu di sekolah aku tuh remet Kak. Nah karena guru aku ngasih kesempatan kedua, aku berlatih terus, belajar terus berdoa. Aku berlatih buka YouTube, buka Google, mempelajari hal-hal. Terus aku terus nanya sama orang tua, mengulangi pelajarannya. Sampai akhirnya aku bisa mendapatkan nilai yang sangat memuaskan, yaitu 100 Kak. Wow, keren banget Quinsa. Nah adik-adik luar biasa ya. Walaupun tadi Quinsa cerita nih, tadi ada tugas, ada ulangan ya. Ulangan Kak. matematika, awalnya dia dapat nilai 75. Tapi Quinsa tahu, Quinsa bisa mendapatkan nilai yang lebih baik lagi. Dia belajar lagi nih, dia setia dengan pelajaran yang dia terima. Akhirnya dapat nilai berapa? 100 Kak. 100, luar biasa. Kak Sirma juga percaya sih adik-adik yang sedang menonton juga ada nih yang seperti Quinsa yang tetap setia dalam tugasnya sehari-hari. Nah adik-adik tahu kan artinya kata tugas? Tugas itu adalah pekerjaan yang menjadi tanggung jawab kita. Tanggung jawab Kak Sirma, tanggung jawab Quinsa, tanggung jawab adik-adik di rumah, tanggung jawab papa mama di rumah. Dan itu tuh tugas yang kita terima wajib loh dikerjakan. Kenapa? Karena dengan tugas yang kita terima itu sebenarnya akan melatih kita loh, melatih kemampuan kita, mengembangkan kemampuan dalam diri kita. Seperti tadi, Quinsa tadi belajar matematika, tapi ada yang belum dia mengerti. Tapi dia terus belajar dan ternyata itu bisa melatih kemampuan berhitungnya atau analisanya dari Quinsa, gitu adik-adik. Iya Kak, Mama juga di rumah selalu setia menyiapkan makanan buat keluarga di rumah, selalu memasak. Terus Mama tuh selalu seneng kalau misalnya masakannya habis. Iya, bener banget tuh adik-adik. Pasti papa mama yang di rumah juga seneng banget loh, karena kan sudah menyiapkan makanan itu nggak sebentar loh adik-adik. Pertama beli ke pasar dulu nih sayur-sayuran, memasak segala macam, menyiapkan, dan seneng banget kalau makanannya juga habis. Oh iya Kak, Ya, gimana, aku Quinsa? jadi ingat satu firman Tuhan, ada di Lukas 16 ayat 10. Ya, gimana tuh? Lukas Isinya. 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Wow, puji Tuhan. Terima kasih Kak Quinsa untuk sharing isi firman Tuhan pagi hari ini di Lukas 16 ayat 10. Jadi tadi dibilang barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil. Mungkin tadi di ceritanya Quinsa tadi perkara-perkara kecil tadi nilai matematika yang dapat nilai 75. Tapi ketika dia belajar lagi, Tuhan kasih perkara yang besar, dia bisa mendapat nilai 100 dan bisa mempertahankan nilai itu adik-adik. Jadi Kak Sirma juga percaya adik-adik di rumah tahu nih apa sih hal-hal atau tugas-tugas kecil yang adik terima pagi hari ini atau kemarin atau dari ibu guru, dari papa mama. Dan Kak Sirma percaya nih adik-adik juga pasti bisa melewati perkara-perkara kecil itu dan menuju yang perkara-perkara besar. Jadi adik-adik kalau misalnya kita melakukan pekerjaan kita, bisa nih tugas di sekolah atau tugas di rumah, mungkin adik-adik bilang merasa ini kan tugas-tugas biasa, kayaknya nggak penting deh buat saya kerjakan. Misalnya nih membersihkan tempat tidur, nanti juga kan ada mama yang bersihin. Nah jangan begitu adik-adik. Tuhan tuh menginginkan kita semua mengerjakan tugas kita dengan setia dan pasti dengan hal yang kita berikan yang terbaik untuk pekerjaan-pekerjaan kita.
Dan ternyata nih adik-adik, dan ternyata nih Quinsa, ada iblis nih sebenarnya yang mau mengganggu kita ketika kita melakukan tugas-tugas kita. Contohnya, dia bilang sama kita seperti ini, udah Quinsa, kan kamu udah dapat nilai 75, gak usah belajar lagi, itu udah bagus kok, gak usah. Tapi Quinsa memilih untuk memberikan usaha yang terbaik, ya, sehingga akhirnya kalau nanti kita melalaikan tugas-tugas kita tuh jadi nggak tahu kemampuan kita sebenarnya bisa lebih dari itu loh. Ternyata setelah Quinsa coba adik-adik kan, dari 75 dia bisa nyampe yang nilai 100 yang terbaik. Nah itu kalau kita setia dengan tugas-tugas kita. Jadi adik-adik, Kak Sirma mau menyampaikan bahwa ke Quinsa juga, jangan diri kita tuh mau ditipu oleh si iblis. Ditipunya itu maksudnya bagaimana? Ya tadi seperti itu tadi, bilang udah melakukan pekerjaannya biasa-biasa aja, nggak usah yang terbaik. Nanti juga kan kalian juga bisa melakukan yang terbaik nanti gitu. Nah, kata-kata itu yang suka kita dengar, nanti juga bisa kok, nanti juga bisa kok. Tapi Tuhan menginginkan kita untuk melakukan yang terbaik ya saat ini, ya. Sehingga kita bisa tahu kemampuan di dalam diri kita. Jadi adik-adik, kalau kita merasa puas dengan tugas-tugas kita yang kita lakukan saat ini, terus kita tuh bermalas-malasan, nah adik-adik harus hati-hati nih. Kenapa? Karena itu tadi, semua kemampuan yang adik-adik punya dalam diri adik-adik itu jadi nggak kelihatan. Tadi ya, makasih ingat lagi tadi ya. Tadi Quinsa yang bisa dapat nilai 100 itu, kalau Quinsa nggak setia untuk belajar, Quinsa nggak akan dapat nilai 100. Quinsa juga tidak akan tahu ternyata dia mampu loh untuk mendapatkan nilai 100. Ya, tapi Kak Sirma percaya adik-adik semua dapat melakukan yang terbaik di setiap tugas adik-adik. Janganlah lengah, karena sifat itu akan bertumbuh dalam dirimu dan akan tampak bukan saja dalam perkara-perkara yang kelihatan dari luar, tetapi juga dalam kehidupan rohanimu. Oh iya Kak, aku jadi ingat ada suatu cerita yang pernah aku baca, judulnya Setia dengan Sekolah Minggu. Jadi cerita ini bercerita tentang ada seorang pemuda yang baru pertama kali memasuki kuliah, Kak. Nah, pemuda ini tuh masih labil, belum bisa mengendalikan emosinya dengan baik. Sampai dia memasuki suatu gereja dan ia merasa ada yang berbeda dari dirinya. Ia pun mencoba untuk mengajar sekolah minggu di gereja itu. Minggu pertama, murid yang diajarnya berjumlah 1 orang. Minggu berikutnya bertambah nih Kak, jadi 2 orang. Tetapi pemuda ini putus asa. Dia menyerah karena jumlah muridnya selalu sedikit dan tidak bertambah. Lalu pemuda ini pun mendatangi sang pelayan Tuhan. Ia meminta untuk mengundurkan diri. Pelayan Tuhan ini pun berkata, sebenarnya dari awal aku sudah tahu engkau tidak akan setia akan perkara-perkara kecil ini. Mendengar perkataan pelayan Tuhan itu, pemuda ini pun murka dan marah. Ia tidak mau mengembalikan buku ajar sekolah minggunya dan meminta kesempatan kedua kepada pelayan Tuhan untuk setia akan tugasnya. Pemuda ini pun melakukan berbagai cara untuk menambah jumlah muridnya. Ia mulai taat berdoa, selalu mendoakan anak sekolah minggunya, keluarga dari anak sekolah minggu itu, dan mendoakan dirinya. Pemuda ini juga sering Kak berkeliling taman, mencari anak-anak yang berumur 11 tahun untuk diajak beribadah ke sekolah minggu. Dari yang hari demi minggu, hari demi hari, minggu demi minggu, jumlah anak muridnya pun bertambah dari yang hanya sedikit menjadi 55 anak. Wow, luar biasa ya Quinsa ya. Tadi Iya, dari Kak. 2 anak jadi 55 ya? Iya. Wow, luar biasa. Akhirnya walaupun dia tadi merasa 2 anak ini sepertinya saya tidak layak nih, saya tidak bisa melakukan pekerjaan ini, tapi ternyata bisa ya Quinsa ya? Bisa Kak. Nah, tadi gimana nih menurut Quinsa tadi kesimpulannya, jadi bagaimana nih Quinsa? Kesimpulan yang aku dapat sih Kak, jika kita bisa setia akan perkara-perkara kecil, Tuhan akan memberkati kita dengan perkara-perkara yang jauh lebih besar. Wow, luar biasa, keren banget nih cerita ini yang disampaikan oleh Quinsa ya adik-adik. Jadi Kak Sirma juga percaya melalui cerita ini, bayangin nih adik-adik nih, tadi kakak yang pemuda tadi yang diceritain sama Quinsa, anak yang diajar hanya berapa tadi Quinsa? 2 anak orang, Kak. hanya 2 anak. Tapi dia tahu kalau ini dia minta kesempatan kedua kepada pelayan Tuhan. Dan puji Tuhan dia melakukan dengan setia, dia berdoa. Dan dia juga bekerja mencari anak-anak yang
mau Berumur dia 11 berumur 11 tahun yang mau dia ajar dan dia didik di sekolah minggu. Dan luar biasa perkembangannya, pertambahannya jadi berapa tadi? 55 anak, Kak. Itu luar biasa banget adik-adik. Dan Kak Sirma juga percaya semua pekerjaan ya adik-adik ini hanya salah satu contoh cerita. Tapi Kak Sirma percaya dengan melalui tugas-tugas yang diberikan oleh papa mama, oleh ibu guru, bapak guru, semuanya adik-adik bisa selesaikan dengan baik asalkan adik-adik setia, tidak mudah menyerah. Ya, seperti Quinsa tadi cerita di awal ya, dari nilai 75 menjadi 100. Yang terbaik buat tadi yang sudah Quinsa lakukan. Oke adik-adik, yang luar biasa, ibadah kita sudah sampai di akhir ibadah, dan Kak Sirma percaya apa yang sudah Kak Sirma sampaikan, yang sudah Quinsa sampaikan itu bisa memberkati adik-adik yang di rumah dan menjadikan adik-adik semakin mengasihi dan mencintai Tuhan. Oke? Nah, kita mau tutup ibadah kita pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini kami boleh dapatkan satu cerita bagaimana setiap tugas yang kami terima itu kami percaya kami harus lakukan yang terbaik. Mungkin tugas dari pekerjaan dari Bapak dan Ibu guru di sekolah, mungkin dari papa mama yang bekerjaan di rumah. Kami percaya Tuhan, setiap tugas yang kami terima itu boleh memberikan kami semakin mengembangkan kemampuan kami, talenta kami yang ada dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami rindu untuk setiap kami boleh diberkati menjadi anak yang semakin mengasihi Engkau Tuhan. Lewat perkara-perkara kecil, lewat tugas-tugas kecil yang kami terima, kami percaya ketika kami memberikan yang terbaik, ketika kami mengusahakan yang terbaik, Engkau dapat memberikan kepada kami perkara-perkara yang besar. Berkati Tuhan setiap adik-adik yang sudah mendengarkan ibadah pagi hari ini. Berkati juga papa mama yang mendampingi seluruh pekerjaan kesehatan. Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami rindu Tuhan untuk minggu depan kami boleh bertemu kembali dalam ibadah online pagi setiap hari Minggu. Terima kasih Bapa, dan saatnya kami mau mengangkat tangan kami. Mari adik-adik di rumah kita angkat tangan. Kita mau menerima berkat dari Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memberikan setiap kami berkat berkelimpahan atas setiap kami. Engkau yang mengetahui setiap kebutuhan-kebutuhan kami. Dan biarlah kasih Allah, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus itu boleh ada dan turun bersama kami. Terima kasih Bapa, dan kami menerima setiap berkat daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah selesai ibadah dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah.